Terkadang kita itu harus menerapkan ilmu air yang dimana air ini akan mengalir mengikuti arus terombang-ambing untuk sampai ke tujuan akhirnya. Karena kehidupan ini memang tidak selalu mulus, akan ada saja rintangan demi rintangan yang harus kita jalani. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sifat air yang fleksibel yang dimana air ini bisa mengkondisikan dirinya dalam segala situasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan lagi. Saya berangkat dari rumah itu cukup pagi ya, karena ini lumayan jauh lah destinasi wisatanya. Ini kucing saya aja belum mau bangun, coba dia ini. Jalan pagi-pagi ditemani dengan persawahan warga yang begitu indah membuat perjalanan ini terasa lebih syahdu. Ditambah lagi dengan cuaca yang lumayan dingin ya. Sebenarnya ini itu di Lombok sendiri itu udah mulai masuk musim panas ya, akan tetapi suhunya itu lebih dingin gitu dari biasanya. Sehingga terik matahari pun tidak terlalu terasa walaupun di sini itu sangat panas gitu. Situasi seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya di Pulau Lombok. Adapun destinasi wisata yang akan saya kunjungi pada hari ini adalah Danau Biru yang ada di Karangsedimen, Batuliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Di Lombok Tengah sendiri juga pemandangannya nggak jauh beda ya dengan di Lombok Timur ini, langsung aja dah kita itu disambut dengan persawahan warga yang sangat hijau seperti ini. Karena saya ini nggak tahu pasti ya di mana lokasi destinasi wisata ini, saya pun mengandalkan Google Map untuk sampai di destinasi wisata ini. Jarak destinasi wisata ini dari lokasi tempat tinggal saya itu sekitar 1,5 jam gitu. Dan ya seperti biasanya ya, kalau pakai Google Map ini biasanya itu ya diajak kita nyunsep-nyunsep, diajak kita melewati jalanan-jalanan yang tidak karuan dulu gitu untuk sampai di destinasi wisatanya ini. Saya pun seringkali bertanya ke warga setempat sih, karena Google Map ini kadang-kadang itu ya gitu dah. Bahkan tadi pas saya cek di Google Map itu saya ketik nama desanya Karangsedimen, itu dia nggak mau coba mengantarkan ke sana, katanya tidak bisa menuju lokasi tersebut katanya di Google Map. Jadinya ya terpaksa saya nanya sih sama warga setempat gitu. Di sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata ini memang kita itu sangat dimanjakan sekali ya, ini dengan keindahan persawahan warga yang ada di sekitaran desa. Setelah begitu banyak drama tanya sana sini sama warga setempat, akhirnya saya ketemu dah nih sama petunjuk arahnya yang menuju Danau Birunya. Dan ini saya ketemu lagi sama petunjuk arah yang selanjutnya, dan ini saya bertanya lagi dah tuh sama warga setempat ini kemana yang menuju Danau Birunya gitu. Dan saya diarahkan untuk mengikuti jalanan yang seperti ini. Ini jalanannya itu sangat panjang ya dan bebatuan seperti ini, jadi kalian itu harus hati-hati banget dah, kalau enggak ini ya kalian itu terpeleset sih. Sebenarnya ini jalanannya cukup besar ya, hanya saja ini kan banyak sekali bebatuan-bebatuan, dipenuhi dengan bebatuan-bebatuan yang sangat terjal gitu. Jadinya ya tubuh ini semuanya pegel-pegel dah ini berkendaranya. Terlebih lagi ini saya perginya sendirian. Rasa kesal, rasa putus asa itu menyatu dah di pikiran saya ini, soalnya udah capek banget gitu saya berkendaranya melewati bebatuan-bebatuan yang seperti ini. Dan akhirnya ini saya ketemu lagi sama petunjuk arahnya. Ini setelah ini itu kita harus belok kiri lagi melewati jalanan yang di semen ini, dan dari jalan yang di semen ini ya masih lumayan lama juga gitu kita sampai ke destinasi wisatanya. Jadi sebenarnya ini saya itu udah kena mental duluan ya sama jalanannya sebelum saya sampai di destinasi wisatanya. Singkat cerita, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di lokasi parkirannya, dan ini kita itu bayar Rp5.000 per orangnya dan parkir motornya itu Rp2.000. Jadi total yang saya bayarkan itu adalah Rp7.000. Sebenarnya di sini parkirannya juga sangat besar ya, tapi lupa saya videoin tadi, keburu baterai HP saya habis. Dari parkiran ini kalian itu harus berjalan kaki lagi ya menuju destinasi wisatanya. Ini kita berjalan kakinya sekitar 7 menitan gitulah. Dan bisa saya lihat sendiri dari sini aja udah kelihatan sih bahwa destinasi wisata ini itu dikelola dengan sangat baik gitu. Ini itu lokasinya itu di tengah hutan ya teman-teman, tapi karena dia ini udah dikelola jadi kelihatannya itu rapi banget gitu. Terdapat banyak sekali kursi-kursi yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk, untuk beristirahat. Terus ini jalanannya udah dipasangin batu sikat juga, dan ini warnanya warna-warni gitu. Jadi bagus banget dah ketika kita melewati jalanan-jalanan seperti ini.
Jadi bisa dibilang di sini itu sangat nyaman ya menurut saya, kita itu bisa nongkrong-nongkrong gitu loh bersama kerabat-kerabat kita ataupun teman-teman. Terus udah gitu di sini itu ya sangat adem gitu karena kan lokasinya itu di tengah hutan ya, jadinya jauh dari pusat kota gitu. Jadi suasananya itu tenang banget deh ketika kita berada di sini tuh. Terus dari sini saya juga udah bisa ngelihat sih bahwa di sana itu banyak sekali fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Karena memang terlihat ini sangat tertata banget sih. Ini juga terdapat kayak taman-taman gitu loh, tempat kumpul-kumpul gitu juga. Di sepanjang perjalanan yang menuju Danau Biru ini juga terdapat banyak sekali bunga-bunga yang memang sengaja ditanam oleh pengelolanya. Sehingga pengunjung pun udah merasa nyaman duluan gitu sebelum kita menuju Danau Birunya. Di destinasi wisata Danau Biru ini juga terdapat banyak sekali pedagang yang berjualan makanan yang mulai dari dagang cilok, dagang pop mie, ataupun snack-snack yang lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat musola untuk melakukan ibadah ya. Dan ini musolanya bisa dibilang itu lumayan besar ya, saya lihatnya dari sini itu. Selesai dari sini, saya pun mau melihat keindahan danaunya ya. Ini kalau kita mau ke danaunya itu udah ada juga jalan yang disediakan. Ini kita itu jalan menuju danaunya itu ada dua. Jadi kalian bisa pilih dari mana aja kalian itu mau menikmati keindahan dari danaunya. Dan ya kita harus melewati jalanan-jalanan atau ini jembatan-jembatan warna-warni kayak gini. Ini bagus banget sih kelihatannya karena ini kan dicat warna-warni gitu. Jadi pipe-nya itu ya ceria banget gitu. Jadi ya rasa kesel saya tadi di perjalanan itu ya terbayarkan lah ya. Sesampai saya di sini berhenti dah saya kesel-kesel gitu melewati jalanan yang jelek tadi tuh. Dari sini kalian itu udah bisa dah tuh melihat keindahan dari danau birunya itu. Nah, itu udah tuh di bawah itu ada danau di sana itu. Jadi warnanya itu biru. Tapi ini itu dia lagi agak-agak mendung gitu, jadinya nggak terlalu terlihat biru airnya. Kalau dia lagi cerah banget ini kelihatan biru banget sih airnya. Jadi ini saya kan datang di hari Minggu ya. Jadi banyak sekali dah tuh wisata-wisata lainnya yang saya lihat yang berkunjung ke destinasi wisata ini. Sehingga ya bisa dibilang walaupun jalanan yang menuju destinasi wisata ini sangat jelek gitu ya, tapi pengunjungnya itu selalu ramai setiap harinya. Sesampai saya di sini, saya melihat ada beberapa pengunjung yang lagi mandi-mandi gitu di Danau Birunya, tapi dia itu mandinya agak pinggiran gitu loh. Karena ini kalau semakin biru airnya itu kan menandakan bahwa itu lokasinya itu semakin dalam gitu. Jadi mereka itu mandinya di pinggir-pinggir aja. Destinasi wisata Danau Biru ini bisa dibilang suasananya itu sangat menenangkan ya, ditambah lagi dengan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan kalian itu kepalanya lagi mumet gitu ya, saya sarankan kalian itu datang ke destinasi wisata Danau Biru ini karena suasananya setenang itu teman-teman. Lanjut lagi saya mau berkunjung ke spot fotonya yang di dekat air itu. Jadi saya nanti mau foto-foto serta mau buat video di sana. Kayaknya sih bagus banget kita foto-foto di sana ataupun buat videonya. Jadi ayo dah kita lanjutkan perjalanan menelusuri tangga-tangga warna-warni ini. Di Danau Biru ini sendiri bisa dibilang suasananya itu cukup romantis ya sebenarnya teman-teman. Jadi sayang banget sih kalau kalian ini datangnya sendirian gitu. Usahakan ketika kalian kesini tuh ya bawa pasangan lah minimal gitu kan. Ya kapan lagi kan bisa menikmati keindahan seromantis ini bersama orang tercinta. Air yang ada di Danau Biru ini memang sangat-sangat tenang ya teman-teman. Jadi ketika kita itu berada di sini itu nggak ada dah rasa-rasa kita takut gitu. Jadi pengennya nyebur aja dah. Nah ini bisa kalian lihat sendiri tuh pas saya lagi buat video itu ada orang mandi-mandi. Ini orangnya orang dewasa sih. Tapi ya seperti biasa saya ini kan nggak suka mandi di tempat umum ya. Jadi saya hanya menikmati keindahan dari Danau Biru ini aja gitu. Ini aja sudah cukup memuaskan ya bagi saya itu. Jadi ya nggak apa-apa lah walaupun nggak mandi ya nggak rugi-rugi amat gitu kan. Jadinya ya saya cuma nonton-nontonin pengunjung lainnya yang lagi mandi aja gitu sih. Di spot fotonya ini juga terdapat kursi ya teman-teman. Jadi ini kursinya bisa kalian pindahin-pindahin juga gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian untuk menikmati keindahan dari destinasi wisata Danau Biru ini. Nah kayak gini dah nih, saya itu ngelamun-ngelamun gak jelas dah nih bengong-bengong sendiri dah di kursinya ini karena ya gabut juga ini nggak ada sama saya ngobrol gitu. Jadinya ya begini sudah. Tapi ya nggak apa-apa lah, lanjut aja dah kita nikmati dah dari keindahan dari Danau Biru ini. Karena ya sayang banget dah keindahan seperti ini dilewatkan gitu kan. Sebenarnya saya itu menunggu cuacanya itu agak terang ya atau ya mataharinya itu bisa terlihat sehingga keindahan dari Danau Biru ini pun bisa terlihat secara maksimal gitu kan. Tapi ya setelah saya menunggu begitu lama ini cuacanya itu nggak bisa berubah, tetap aja dah itu mendung-mendung gimana gitu.
Dan ya bisa dibilang saya udah lumayan capek sih keliling-keliling dan menikmati keindahan dari Danau Biru ini. Secara kan mataharinya itu ya nggak mau muncul gitu. Jadinya ya saya menikmati keindahan Danau Biru ini ya seperti ini aja gitu dalam keadaan ya mendung. Nah ini dia tuh ya cowok-cowok yang tadi mandi itu ini dah mereka itu. Jadi mereka itu langsung nyebur dari spot fotonya itu. Kata mereka yang udah mandi-mandi ini air yang ada di Danau Biru ini katanya itu sangat dingin sih. Tapi lupa sih saya coba tadi. Tapi dari lokasi dari destinasi wisata Danau Biru ini aja udah bisa menentukan bahwa airnya ini dingin sih. Karena ini kan lokasinya itu di Lombok Tengah yang bagian utara gitu loh. Jadi pasti dingin dah airnya ini karena lokasinya itu ya nggak terlalu jauh dari Gunung Rinjani gitu. Nah ini dah nih mereka nyembur-nyembur dah ini di airnya, terus ada yang lagi videoin gitu teman-temannya. Jadi ini kalau kalian datang bersama teman-teman ataupun bersama kerabat kalian itu pokoknya seru banget dah, kalian bisa menikmati keindahan dari Danau Biru ini secara maksimal gitu. Selain ke spot fotonya, saya juga naik juga nih di atasnya. Jadi di atas spot fotonya ini ada sejenis bangunan gitu saya lihatnya tadi. Dan seperti biasa saya pun penasaran dan saya pun berkunjung ke sana. Ternyata di sana itu terdapat banyak sekali bangunan kayak berugak serta banyak sekali bangunan seperti ya yang tempat orang jualan-jualan gitu loh. Tapi di atas itu nggak ada yang jualan, itu semua bangunannya itu kosong. Terus dari atas juga kalian udah bisa sih menikmati keindahan dari Danau Birunya. Jadi Danau Biru ini bisa dinikmati dari mana aja gitu sesuai dengan yang disediakan oleh pengelolanya gitu. Sebenarnya di Danau Biru itu saya ngelihat ada kano ya, tapi ini nggak ada orang yang apa namanya gitu yang menawarkan penyewaan kano ataupun sejenisnya gitu. Jadinya ya itu kanonya itu terombang-ambing di tengah danau gitu sih saya lihatnya. Atau mungkin pemilik dari kano ini lagi libur atau mungkin nggak punya kesempatan untuk kesini kali ya. Kayaknya kalau kano itu disewakan ini seru banget sih, kita bisa coba menikmati keindahan Danau Biru ini menggunakan kano gitu kan. Terus ini air dari Danau Biru itu langsung jatuh ke kali ya, dan ini itu menyerupai air terjun gitu. Oh iya, di Danau Biru ini juga terdapat penyewaan ban ya, kalian bisa sewa ban, ini ada yang besar ataupun yang kecilnya. Tapi ini untuk harganya tadi lupa saya tanya sih. Jadinya ya saya nggak tahu sih berapa harga sewanya. Selain itu di sini juga terdapat tempat mengganti pakaian ya. Di sini terdapat toilet. Di sini ada WC-nya juga ya. Jadi kalian bisa buang air di sini. Ini bisa dibilang itu kamar mandinya sangat bersih ya, dan di sini itu sudah ada keterangan atau tata tertibnya gitu. Jadi wajib banget untuk kalian itu ya patuhi gitulah. Jadi menurut saya berkunjung ke Danau Biru ini ya nggak mengecewakan banget lah ya, walaupun ya tadi kan jalannya sangat jelek gitu ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.